Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi, mahasiswa PPG UIN Raden Mas Said Surakarta. Tanggal 28 Januari 2025 akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Al Musawirin, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Pak Ilmi akan menerangkan belajar tentang cinta tanah air dan moderasi beragama berbasis DBL. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas agar menyiapkan atau berdoa sebelum belajar. Silakan ketua kelasnya. Sebelum belajar kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Atas doanya semoga hari ini kita belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita melanjutkan ke materi inti, Pak Ilmi harap kalian juga dapat menanamkan namanya cinta tanah air dan moderasi beragama. Dengan cara apa wujudnya? Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan bersama-sama semuanya berdiri. Dipimpin oleh ketua kelas. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima
Oke, Jessica. Hadir. Diananda. Hadir. Oke, Dwi Anggi. Oke, Elsa Arianti. Puji Julianti. Oke, Grace Silia Stefani. Ya, Alimah. Melda Adelia Putri. Intan. Jamila. Kaitan adalah Nur Aziza, Nur Fadrian, Nur Fitriana, Nur Lutfi Laila, Yani Abiani. Mana? Sakit? Hah? Keluar. Oke. Dolina, Sandra Triana, Sela Apriani, Seli Septiani, Siti Apriani, Siti Fadila Ramadhani. Oke, Siti Ismaya, Siti Salsada, Siti Sarah. Oke, Sri Wulandari, Yolanda Mai Saroh, Ana Esa. Oke, terima kasih ya. Untuk hari ini yang sakit semoga kita doakan untuk kembali beraktivitas di minggu depan. Ada yang tahu tentang cinta tanah air? Oke, Grace, apa Grace? Bagus. Yang lainnya ada yang tahu tentang cinta tanah air? Ya, Pak ya. Apa yang kamu beli produk lokalnya? Rotan yang ada di daerah sekitar sini ya. Oke, tepuk tangannya, berarti kalian sudah memahami apa itu cinta tanah air. Alia, tahu cinta tanah air Alia? Hah? Jessica? Nggak tahu. Cinta tanah air itu adalah misalkan di lingkungan sekolah, apa yang dikatakan oleh Brasilia itu adalah mengikuti upacara bendera merah putih setiap hari Senin atau kita merayakan 17 Agustus 1945 tentang kemerdekaan. Itu termasuk wujudnya cinta tanah air. Nah, lebih-lebih kalau kita membeli misalkan, saya nggak mau produk asing nih, mau beli produk-produk dalam negeri. Contoh produk dalam negeri itu bisa berupa rotan, bisa berupa kerupuk teles, kerupuk melarat, itu termasuk produk dalam negeri untuk memperkenalkan ke halayak luas atau ke kancah internasional. Makanya peninggalan di Indonesia itu adalah wayang. Wayang, tahu wayang? Apa? Wayang. Apa dong? Oh iya, wayang itu biasa kesenian dari Jawa. Nah, itu yang sudah diabadikan oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Terus itu bentuk cinta tanah air ya. Kedua, moderasi beragama. Moderasi beragama, ada yang tahu? Moderasi beragama? Intan, ada yang jawab Intan? Moderasi beragama Intan? Oke, moderasi beragama ini adalah pertama, kita memiliki saling menghormati, saling menghargai antar sesama, antar umat beragama. Di Indonesia agama ada berapa yang diakui oleh negara? Terus Grace? Terus Konghucu. Nah, berkaitan cinta tanah air dan moderasi beragama ini hal yang tidak terpisahkan. Hal yang tidak terpisahkan ya. Mereka harus menyatu. Satu kalimat harus menyatu. Cinta tanah air pasti ada moderasi beragama karena Indonesia itu memiliki beragam budaya,
suku, ras, dan golongan. Nah, itu di Indonesia tetangganya ini Kristen, di tetangganya orang Kristen ada 3. Di daerah Welu itu ada 3 tempat ibadah, ada masjid, ada vihara, ada gereja. Sudah tercipta di lingkungan kita daerah Welu, sudah tercipta moderasi beragama. Nah, Pak ini akan kasih contohnya ya. Ini video tentang cinta beragama. Penguatan moderasi beragama telah menjadi salah satu program prioritas pemerintah Indonesia. Pada tahun 2019, Kementerian Agama telah menunjukkan moderasi beragama. Namun, di masyarakat muncul salah paham tentang konsep moderasi beragama. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat berarti tidak teguh pendiriannya dan tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Banyak juga yang menganggap konsep ini berarti memoderasi agama. Benarkah demikian? Apa sesungguhnya pengertian moderasi beragama dan seberapa pentingkah moderasi beragama dipraktekkan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Moderasi beragama dapat didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang memiliki prinsip adil dan berimbang guna membangun kemaslahatan umum. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak berlebihan saat dalam ajaran agamanya dan tidak ekstrim, baik ekstrim dalam meyakini secara mutlak kebenaran satu tafsir teks agama dan menganggap sesat tafsir lainnya, maupun ekstrim dalam mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Moderasi juga dikenal dalam tradisi berbagai agama. Dalam tradisi Islam dikenal sebagai konsep wasatiyah, dalam tradisi Kristen sebagai konsep Rukuni, dalam tradisi agama Buddha sebagai Majjhima Patipada, dalam tradisi agama Hindu sebagai Madhyamika, dan dalam Konghucu sebagai konsep Dzogchen. Semua istilah dalam setiap agama itu mengacu pada satu titik makna yang sama, yaitu bahwa memilih jalan tengah antara dua bentuk ekstrem dan tidak berlebihan merupakan sikap beragama yang paling ideal. Lalu, samakah moderasi beragama dan moderasi agama? Jawabannya tentulah tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah sempurna, mengajarkan keadilan serta keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrem. Benarkah menjadi moderat berarti tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama? Pernyataan tersebut tentu saja tidak tepat. Seorang yang moderat juga harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Namun, ia harus mampu memilah mana pokok ajaran agama di mana ia harus berpendirian teguh dan mana tafsir ajaran agama di mana ia benar-benar menghormati pendirian orang lain dan tidak menyalahgunakan. Kemudian, seberapa pentingkah moderasi beragama? Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrem dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrem atas nama agama juga sering mengakibatkan berbagai konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Moderasi beragama merupakan upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjadi akar, martabat, dan peradaban manusia. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban. Sebab sejak diturunkan, agama pada akhirnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri. Ada 4 tindakan yang dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang, yaitu 1. Komitmen kebangsaan, 2. Toleransi, 3. Anti kekerasan, dan 4. Akomodatif terhadap kebudayaan lokal.
Menyadari pentingnya moderasi beragama, saling menolak dan memahami keberagaman bangsa yang merupakan rahmat Tuhan. Jadi, mari kita beragama dengan menjadi moderat. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Dari penayangan video ini, apa yang kalian tangkap tentang cinta tanah air dan moderasi beragama? Dari penayangan ini, siapa? Ada yang tahu? Dari penayangan ini yang kalian pahami tentang apa? Apa? Sudah. Dan dari penayangan ini ada yang tahu? Oke. Iya. Apa yang kamu tangkap setelah kalian menonton ini? Apa yang kalian tangkap? Ya. Oh, kalau orang menonton kan mestinya tahu kan? Lihat, misal nih, nonton drakor. Oh, ini kesimpulannya ini. Kesimpulannya ini. Nah, dari tayangan ini apa yang kalian tangkap kalian? Oke, intinya itu. Ya. Yang lain? Ada yang lain? Apriani? Boleh? Ini terjadi nggak di Indonesia? Apa di masyarakat sekitar kita terjadi nggak? Terjadi apa? Perbedaan agama itu menjadi pemicu konflik atau pemicu perdamaian? Perdamaian. Contoh ekstrim dalam beragamanya apa? Ya, kalau contoh ekstrim dalam beragama itu kan ekstrim itu kan yang berbuat kalau pemahaman yang perlu kalian tahu, ekstrim itu adalah punya pandangan yang sangat keras. Contoh di Islam itu tidak boleh ayat A, jadi harus mengikuti budaya. Contoh Islam yang ekstremis itu adalah terjadinya pemboman. Tahu? Nah, teroris itu lahirnya dari ekstremisme yang tidak sepaham dengan egonya kita, bukan keyakinan ya, tapi ego, nafsunya kita. Kok sejen nih, beda nih sama apa yang diajarkan dengan orang tua saya. Akhirnya melihat perbedaan itu langsung mempancras kepala orang. Itu nggak boleh. Di Islam itu tidak boleh seperti itu. Yang perlu kita tanamkan adalah cinta atau moderasi beragama. Beda tapi tetap kita saling Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu di dalam Bhinneka Tunggal Ika itu sudah ada. Nah, implementasinya ya ini. Kalau di dalam pelajaran agama Islam. Agama Islam itu adalah induk sebetulnya. Induk dari semua pelajaran. Di materi PPKN ada. Apa materi PPKN? Tentang tanah air. Ada nggak di PPKN? Norma. Ada kan? Di agama tentang tanah air. Nah, bagi yang masih memiliki pemahaman yang minim, ini menyebutnya pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Tapi Islam juga diajarkan bahwa kita harus saling mencintai, saling menghargai dan menghormati. Nah, dari penayangan ini Pak Yuni pengen 30 anak ini dibagikan kelompoknya menjadi 3. Satu kelompok 10
orang, satu kelompok 10 orang, yang kedua kelompok 10 orang, yang tiga kelompok 10 orang dibagi. Dan sekarang misalkan dari bacaan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puji sama Rulina gabung sini. Nah, Alia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai akhirnya ada anaknya ini gabung ke kelompoknya Grace. Ya. So, dimulai. Terus sekarang. Nah, kelompok 1 menyebar dulu, bagi kelompok dulu. Bagi kelompok dulu. Ini bagi kelompok dulu. 2. Rusaknya. Kelompok pertama, kelompok membaca dan menganalisis dalil dari Al-Quran tentang hadis ini. Yang kemarin Pak Ilmi suruh nulis Innalillahi surat Al-Qasas ayat 85 ada kan? Nah, dikeluarkan 1. Oke. Nah, yang kelompok keduanya cari tentang video yang berkaitan dengan cinta tanah air dan moderasi beragama melalui YouTube. Bisa dilihat selain yang tadi tayangan Pak Imi, ya, lihat di YouTube. Nah, yang ketiga kelompok visual adalah mempelajari ilustrasi atau gambar terkait. Nah, kalian harus mencari suatu gambar yang berkesinambungan atau yang menyambung dengan materi cinta tanah air. Bisa dicari di dicari di Google. Nanti dari hasil itu, dari setiap hasil 3 kelompok ini, perwakilan 1 orang maju untuk menjelaskan produk yang kalian dapatkan. Misalkan ini Brasilia, ini cocok nggak nih? Kalian unik ini, cocok nggak ini untuk materi cinta tanah air? Nyambung nggak dengan materinya Pak Ilmi? Kalau misalkan nyambung, ya udah nanti dari kelompok kalian yang maju ke depan. Nah, ini yang visual ya. Gambar ya, intinya gambar. Kalau yang ini video yang hampir nyaris sama dengan cinta tanah air. Kalian sudah mendapatkan videonya. Dari kelompok 2 ini kalian mampu menjelaskan atau mengkreativitaskan apa yang kalian lihat dari video tersebut. Misal, Sela menemukan videonya, dia paham ini, oh ini yang kalian tangkap, yang kalian mampu membacanya, kalian harus kreativitaskan, dijabarkan ya. Oke, nah yang ini adalah menganalisis dalilnya. Yang kemarin Pak Ilmi jelaskan tentang innallati farada alaikal Quran la radaka ila ma'an, itu diterjemahkan oleh siapa yang di sini? Pak, ini bukan yang berkaitan hadisnya tentang cinta tanah air. Nanti salah satu dari kalian menyebutkan ayatnya beserta hadisnya, hadis dan maknanya. Bisa dipahami ya? Bisa, kan udah ditulis ayatnya nih. Misalkan Pak Jria udah nemu nih ayatnya yang berkaitan tentang cinta tanah air. Nah, maknanya atau artinya nanti diucapkan.
dalil terkait materi ini. Saya mau membacakan ini, membaca Al-Quran, dibaca. Salah satu aja dari kelompok kalian, nggak semuanya, salah satu aja. Oke ya, semuanya bisa dipahami ya. Semua bisa pahami ya. Bapak tunggu 10 menit dari sekarang. Silakan. Ya. Chef, kamu terangkan kepada kelompok yang lain. Bisa dipahami nggak, Grace? Oke. Ya, Bapak tunggu 10 menit. Kristen kan ada dua, yang Kristen ada dua, kan? Terus kalau itu kan, kalau itu Cina ya, terus Hindu, coba lihat sini. Satu orang, dua orang. Kelompok satu menemukan dalil berkaitan dengan cinta tanah air dan moderasi beragama. Nanti yang akan dibacakan oleh Nur Fajria. Ya, silakan Nur Fajria. Nah, itu kelihatan nggak dari situ? Nur, kelihatan nggak? Coba, yang lainnya diem ya. Nur Fajria mau membaca. Dikasih sedikit ya suaranya ya. Agak menentang. Ada miknya apa-apa ini.
sini ya, ada nun masih sama aja dibaca Anjak. nah, nah, nun mati ketemu Pak dibaca tidak jelas kan Paman berdua Pak ini evaluasi tapi nggak apa-apa sobat disebut maksudnya bacanya sudah bagus nanti tinggal kedepannya diperbaiki. Oke, tepuk tangan buat Adrian. Nah, ini jamurnya tentang cinta tanah air dan generasi beragama. Kelompok 2 sudah siap? Belum? Kelompok 3? Udah dikirim belum? Ini udah. Di mana? Di WA? Oke. Namanya Grace. Kasih saran dari sini aja apa biar yang lainnya dengerin ya penjelasan dari Grace Stephanie pemenang gol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace Stephanie. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya mendapat tugas visual poster moderasi beragama. Baik, di sini ada kita 6 tetapi tetap satu. Apa yang dimaksud kita 6 tetapi tetap satu itu yang diakui oleh negara agama. Yang pertama agama Islam, yang kedua agama Buddha, yang ketiga agama Hindu, yang keempat agama Kristen, yang kelima agama Konghucu, yang keenam itu agama Katolik. Baik, ada di sini 4 indikator moderasi beragama. Yang pertama itu komitmen kebangsaan. Apa sih yang dimaksud komitmen kebangsaan itu? Baik, di sini permintaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya. Yang kedua ada toleransi. Apa sih yang toleransi itu? Pasti kalian juga tahu. Tapi di sini sedikitnya itu menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk keyakinan, mengekspresikan keyakinan dan menyampaikan pendapat. Yang ketiga ada akomodatif kebudayaan lokal, yaitu ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Yang keempat terakhir anti kekerasan, yaitu menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan baik secara fisik maupun verbal dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Ya, sekian hasil presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya sangat mendalam. Mudah-mudahan kita semua menanamkan jiwa nasional. Kelompok 2. Yolanda. Ada nggak? Kalau ada tepuk tangan buat Yolanda.
menanamkannya lebih di tengah-tengah masyarakat di sekitar kita. Juga sebagai juru damai di tengah-tengah masyarakat. Nah, Pak ini mau memberikan LKPD. LKPD itu adalah lembaran kinerja peserta didik mempelajari materi cinta tanah air dan moderasi beragama. Bapak harapkan kalian bisa menjawab apa yang tadi kita tuliskan. Ini soal pertama nih. Apa yang dimaksud dengan cinta tanah air? Ada yang bisa? Grace. Apa yang dimaksud dengan cinta tanah air? Mencintai dan melindungi tanah air dari ancaman. Oke, tepuk tangan. Yang kedua, ayat Al-Quran yang menjelaskan pentingnya persatuan dan cinta tanah air adalah uji. Ayat Al-Quran yang menjelaskan pentingnya persatuan dan cinta tanah air adalah Surat Al-Quran. Oke, bagus. Salah satu contoh moderasi beragama adalah Yolanda. Menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Oke. Nah, setelah selesai, Bapak bagikan lembar kerjanya ini bisa dikerjakan di rumah ya. Ya, nanti di rumah minggu depan. Ini kelompok apa? Hah? Kelompok apa? Ya, kelompok. Oke. Dari penjelasan materi hari ini ada yang ingin ditanyakan? Ada cukup semua paham ya? Oke, sebelum Mbak Ilmi mengakhiri pelajaran hari ini, kita tutup dengan bacaan doa hamdalah.